Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore teman-teman semua. Pada sore kali ini kita akan mendiskusikan video diskusi penyusunan tabel analisa substansi seperti tugas kita kemarin. Tapi tema nilai kali ini yaitu kompeten dan harmonis. Nah, eh, teman-teman sudah pernah baca belum ya tentang berita terkait Menteri Agar BPN menyampaikan bahwa sertifikat tanah elektronik membutuhkan masyarakat. Nah, menurut saya itu sangat relevan dengan tema tugas kita kali ini. Menurut teman-teman bagaimana? Ya, saya juga sudah dengar berita tersebut. Katanya surat tanah elektronik ini membuat dokumen jadi tidak cepat hilang, jadi lebih aman dari pencurian atau peretasan karena sudah ada backupnya. Dan surat tanah elektronik ini bukan cuma soal efisiensi juga, tapi juga soal keamanan dari data tersebut. Saya juga setuju terhadap tersebut karena kalau dilihat dari sisi penanganan sengketa, data elektronik yang terbackup dengan baik itu bisa menjadi bukti yang kuat kalau suatu saat nanti ada permasalahan atau perselisihan. Sehingga kompetensi kita sebagai ASN itu bisa memberikan rekomendasi berdasarkan bukti yang kuat tersebut. Betul sekali. Dan juga penting bagi pelayanan publik, di mana masyarakat akan lebih percaya kalau sistemnya aman, bukan? Dan kita harus bisa menjelaskan ini dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pemohon. Itu adalah bagian dari nilai harmonis agar mereka tidak takut atau bingung kembali. Nah, salah satu bagian yang paling aku suka adalah ketika Kementerian ATR BPN ini juga menjaga dokumen fisiknya. Jadi ketika adanya teknologi ini, tidak serta-merta dokumen fisik yang ada itu terabaikan. Enggak. Jadi dokumen fisiknya tadi disimpan di ruang arsip, sehingga prinsip kehati-hatian dan juga tanggung jawab itu tetap terjaga begitu. Berarti kita bisa diskusikan bagaimana kita sebagai CPNS bisa mengimplementasikan secara nyata di kantor pertanahan kita masing-masing ataupun di Kanwil. Nah, bagaimana tahap verifikasi, backup data atau sosialisasinya ke masyarakat atau pemohon, kita bisa petakan di tabel tugas kita kali ini. Gitu. Iya, kita juga bisa buat dalam tabel, ada saran dari teman-teman gimana kita buat tabelnya. Mungkin di dalam tabelnya tadi yang paling pertama kan adalah kegiatan kan. Mungkin kegiatan tadi berdasarkan diskusi kita adalah implementasi sertifikat tanah elektronik atau sertel. Ya, berarti dari kegiatan tersebut kita bisa eh, kerucutkan jadi tahap-tahap kegiatan kayak identifikasi bidang tanahnya, terus verifikasi dokumen yuridis dan teknisnya, kemudian input data ke sistem, dan juga penerbitan sertifikat digitalnya. Kalau untuk output atau hasilnya mungkin bisa diisikan sertifikat tanah elektronik diterbitkan dan tersimpan dalam database nasional. Bisa dilacak juga di aplikasi Semputan Aku. Untuk ke kolom keterkaitan substansi masa pelatihan dari nilai berkendara harmonis ada masukan dari teman-teman? Saya rasa untuk nilai kompetennya itu bisa sebagai pemahaman terkait dengan sistem elektronik pertanahan tersebut. Kemudian nilai harmonisnya juga kita bisa kolaborasi antar bidang dan pelayanan yang lama ke masyarakat. Nah, nanti untuk output yang dihasilkan tadi otomatis akan memberikan kontribusi terhadap visi dan misi Kementerian ATR BPN, yaitu mewujudkan digitalisasi layanan pertanahan yang cepat, mudah, dan aman, sehingga penguatan nilai organisasi kita, yaitu melayani profesional dan terpercaya, itu bisa diperkuat atau bisa diwujudkan. Lalu untuk kolom penguatan nilai organisasi ATR BPM-nya kira-kira apa ya teman-teman? Mungkin mendorong ASN untuk bertransformasi digital dan inovatif.
berarti cukup kayaknya ya tabel tugas kita kali ini dengan nilai kompeten dan harmonis. Nanti di akhir video ini kita akan tampilkan hasil dari diskusi kita berupa tabel ini. Ya, kira-kira ada tambahan lagi kah dari teman-teman? Cukup ya? Oke, Sepertinya cukup. sekian. Terima kasih diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.